Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang ibadah dan karakteristiknya. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang fikih dan perkembangannya dalam Islam. Maka hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang materi ibadah dan karakteristiknya. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pengertian ibadah. Ada 4 pengertian ibadah secara bahasa. Yang pertama, at-ta'atu, artinya taat. Yang kedua, al-khudu'u, artinya tunduk. Yang ketiga, al-dhillu, artinya hina. Dan yang keempat, at-tamassuk, artinya pengabdian. Sedangkan ibadah secara luas adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridai Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adapun menurut ulama fikih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh ridha Allah dan mendapatkan pahala dari Allah di akhirat. Selanjutnya, macam-macam ibadah. Secara garis besar, ibadah dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang khusus berbentuk praktek atau perbuatan yang menghubungkan hamba dengan Allah, yakni hablum minallah. Contohnya seperti puasa dan salat. Ibadah ini adalah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, ibadah ghairu mahdah adalah ibadah yang hablum minan nas, artinya hubungan sesama manusia dan alam sekitarnya. Artinya ibadah ini tidak pernah dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran maupun hadis, tapi telah sering dicontohkan juga oleh Rasulullah. Contohnya seperti tolong-menolong sesama muslim, kemudian etika bertetangga, kemudian mencari nafkah untuk keluarga dan lain sebagainya. Kemudian bentuk ibadah dari segi pelaksanaannya terbagi kepada 3 macam. Yang pertama, ibadah jasmaniyah dan ruhiyah seperti salat dan puasa. Yang kedua, ibadah ruhiyah dan maliyah seperti zakat. Yang ketiga, ibadah jasmaniyah, ruhiyah dan maliyah yang mengumpulkan ketiganya seperti ibadah haji. Ibadah dari segi kepentingannya dibagi kepada 2 macam. Yang pertama, kepentingan fardi atau perorangan, artinya hanya untuk dirinya sendiri seperti salat dan puasa. Kemudian yang selanjutnya, kepentingan ijtimai, artinya masyarakat umum seperti zakat dan haji yang berhubungan dengan sesama manusia. Selanjutnya, ibadah dari segi bentuknya itu terbagi kepada 5 macam. Yang pertama, perkataan, ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan seperti zikir dan membaca Al-Quran. Kemudian ibadah dalam bentuk perbuatan seperti mengurus jenazah. Yang ketiga, ibadah yang telah ditentukan bentuknya yang telah dijelaskan oleh Nabi seperti sholat. Yang keempat, ibadah yang pelaksanaannya berbentuk menahan diri seperti puasa dan berihram. Dan yang terakhir yaitu ibadah yang berupa menggugurkan hak seperti memaafkan kesalahan dan membebaskan hutang orang kepada diri kita. Selanjutnya, prinsip-prinsip ibadah di dalam Islam. Ada beberapa prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Yang paling utama adalah yang pertama, yaitu niat beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, ibadah yang tulus kepada Allah semata-mata harus bersih, tidak boleh ada unsur riya di dalamnya atau ingin dipuji oleh orang lain. Yang ketiga, keharusan untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan dan pembimbing dalam ibadah. Yang keempat, ibadah harus memiliki batas kadar dan waktu yang tidak boleh dilampaui. Yang kelima, keharusan menjadikan ibadah dibangun atas kecintaan, ketundukan, ketakutan, dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang keenam, beribadah dalam keseimbangan antara dunia dan akhirat. Artinya imbang antara dunia dan akhirat, tidak berat dunia, tidak juga hanya memikirkan akhirat. Dan yang terakhir, ibadah tidaklah gugur kewajibannya pada manusia sejak balik dalam keadaan berakal sampai meninggal dunia. Jadi kita dibebani kewajiban beribadah itu mulai dari kita balik sampai kita meninggal dunia, itu tidak berhenti kewajibannya. Kemudian tujuan ibadah dalam Islam
adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ibadah di samping untuk kepentingan yang bersifat ukhrawi, juga untuk kepentingan dan kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat yang bersifat duniawi. Jadi imbang antara dunia dan akhirat. Keterkaitan ibadah dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam Islam, ibadah menempati posisi yang penting dan utama dan menjadi titik sentral seluruh aktivitas manusia, sehingga apa saja yang dilakukan oleh manusia bisa bernilai ibadah, namun tergantung kepada niatnya masing-masing. Maka dapat dikatakan bahwa aktivitas manusia dapat bernilai ganda, yaitu bernilai material dan spiritual. Contohnya seperti apabila kalian tidur, kemudian berniat untuk mengistirahatkan badan agar nanti mudah belajar dan beribadah kepada Allah, maka tidur kalian akan menjadi pahala. Jadi segala sesuatu bisa jadi pahala dengan diniatkan yang baik. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan tentang ibadah dan karakteristiknya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.